Polda Jawa Timur akan melakukan proses ekshumasi atau penggalian kubur terhadap dua jenazah kakak beradik korban tragedi Kanjuruhan pada Sabtu esok. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF menilai hasil otopsi bisa menjadi kunci utama pengembangan kasus ke depannya. Lantas benarkah ada intervensi yang menghambat otopsi sehingga otopsi baru digelar 1 bulan usai insiden terjadi? Sudah bergabung bersama kami anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Laude M. Syarif. Pak Laude, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Laude, besok akhirnya dilakukan proses ekshumasi. Pertanyaan kita, ini sudah 1 bulan Pak jaraknya sejak proses ataupun tragedi terjadi. Betulkah ada intervensi sehingga proses ekshumasi ini sempat tertunda? Ya, awalnya memang ada keluarga yang beberapa ikut setelah dihubungi oleh tim TGIPF, mereka bersedia untuk melakukan otopsi, tetapi berjalannya waktu mereka banyak mendapatkan didatangin oleh orang-orang untuk meminta kesediaan mereka supaya tidak bersedia untuk mengotopsi keluarga mereka. Ada beberapa itu dan syukurnya alhamdulillah sekarang sudah ada keluarga yang dulunya mau terus bikin surat pernyataan akhirnya mau kembali. Dan syukur ya kita sudah mendapatkan satu keluarga. Tetapi memang ini jadi terlambat. Mudah-mudahan prosesnya jangan terlalu lama dan semua zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh mereka itu masih tersisa sehingga bisa bisa mendapatkan penyebab kematian ini. Oke. Orang-orang yang mendatangi ini, apakah betul mereka kemudian bentuknya bisa saya katakan sebagai bentuk intimidasi karena mempengaruhi keputusan dari pihak keluarga? Siapa mereka dan apa yang kemudian pihak mana yang diuntungkan jika kemudian proses ini terhambat? Ya, saya kurang tahu persis. Menurut saya seharusnya kan tidak ada yang diuntungkan kalau tidak adanya terjadi harusnya penyidik harusnya sangat mendukung otopsi ini untuk mengetahui penyebab. Apakah dia patah rusuknya, apakah dia patah tangannya, apakah dia menghirup udara beracun, atau dia kekurangan oksigen, itu kan bisa diketahui semuanya. Oleh karena itu memang tim TGIPF waktu itu merasa ini kok harusnya mendukung hal-hal seperti ini, tetapi kenyataannya tidak mendapatkan dukungan, tapi syukur kita menghargai pihak Polda Jawa Timur sekarang telah bersedia dan akan melakukan ekshumasi. Tim 1 orang dari tim TGIPF akan hadir di Malang, di Surabaya dan di Malang untuk menemani dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, Pak Laude, kita tahu bahwa proses ekshumasi ini adalah bentuk dari bagian dari penyidikan. 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi ini. Jika kemudian ada pihak-pihak yang ingin menghalangi, apakah kemudian ini bisa masuk dalam celah sanksi pidana, perintangan penyidikan? Ya, tentunya misalnya kalau seandainya polisi ingin melakukan penyidikan, tetapi ternyata ada menghalang-halangi, ya itu bagian dari obstruction of justice memang. Itu seperti itu. Tetapi oleh karena itu maka perlu sangat hati-hati. Oleh karena itu di rekomendasi TGIPF itu jelas ditulis bahwa nomor 1 melakukan rekonstruksi kejadian, melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian seperti itu, sehingga memberikan semua rekaman yang CCTV yang ada di lapangan dan di luar lapangan seperti itu. Itu jelas semua. Gunanya apa? Untuk membuat terang benderang dari kasus ini. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang menutup terjadinya pengungkapan secara terang benderang, itu sangat tidak diharapkan dan itu juga bertentangan dengan rekomendasi TGIPF. Dan saya yakin tim penyidik juga seharusnya menghendaki kasus ini diusut sampai tuntas agar pihak-pihak yang bertanggung jawab ya bisa dimintai pertanggungjawabannya. Baik,
dengan Baik, rentang waktu 1 bulan pasca kejadian, seberapa besar Anda optimis kemudian bisa besok proses ekshumasi bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal? Tadi Pak Laude mengatakan berharap agar zat-zat yang berada di dalam jenazah atau mayat ini masih bisa kemudian diperiksa kembali secara detail. Seberapa besar optimisme Anda? Ya, pertama saya bukan ahli ya, bukan ahli forensik seperti itu, tetapi kami sangat berharap bahwa walaupun telah 1 bulan, kalau misalnya zat-zatnya mudah-mudahan masih ada di dalam, dan kita juga sangat berharap kepada tim medis yang Pak ahli forensik dan dari ID dan pihak penyidik betul-betul bisa optimal. Kita berharap saja walaupun setelah sebulan memang ini agak telat, tapi mudah-mudahan masih ada clue-clue yang bisa ditemukan oleh para ahli forensik. Oke, besok akan ada 6 dokter dari eksternal dan internal kepolisian ya Pak Laude ya. Seberapa besar kemudian bisa dipastikan bahwa hasil ekshumasi ini akan disampaikan secara transparan baik ke tim gabungan independen pencari fakta ataupun ke masyarakat? Ya, kita sangat berharap bahwa nomor satu, para dokter yang akan melakukan otopsi itu kan kita semua punya sumpah ya, seperti itu. Sehingga kita berharap bahwa betul-betul mereka sangat objektif. Yang kedua, masyarakat melihat, bukan cuma masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia juga melihat bahwa ini adalah tragedi sepak bola nomor 2 terkelam di seluruh dunia. Komnas HAM bahkan melengkapi laporan-laporan yang telah diberikan oleh TGIPF. Ada penekanan-penekanan termasuk yang excessive use of force, dalam hal ini penggunaan gas air mata yang secara berlebihan, seperti itu. Sehingga kita sangat berharap bahwa hasilnya dilihat para penyidik dan profesi forensik sekarang ini seperti ada di ruangan kaca gitu. Dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan diperhatikan oleh masyarakat dunia, bahkan kami baru saja mendapatkan gambar ke TGIPF bahwa para supporter, para keluarga misalnya dengan beberapa wartawan dari Washington Post dan wartawan-wartawan yang lain, seperti itu. Mungkin juga dari CNN internasional seperti itu. Ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Laude melihat proses penyidikan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian? 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kita tahu penyidikan masih terus berlangsung. Seberapa besar kemungkinan penambahan tersangka lainnya? Ya, menurut analisis kami yang ada di TGIPF, harusnya masih ada lagi pihak-pihak lain. Tapi kan kami bukan penyidik. Kami bukan penyidik, tetapi di dalam rekomendasi TGIPF kita sangat berharap bahwa penyidik mengungkap semua pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, terakhir Pak Laude, bagaimana memastikan bahwa proses-proses intimidasi tanda kutip tidak lagi diterima oleh pihak keluarga, saksi atau siapapun itu karena proses penyidikan masih berlangsung. Di satu sisi kita melihat apakah ada target waktu tertentu dari tim gabungan independen pencari fakta agar ini bisa terungkap sampai tuntas? Seharusnya itu lebih cepat lebih bagus, karena kalau harus kita lakukan sekarang, ini sudah telat sebenarnya, sudah telat ya kalau kita untuk mendapatkan penyebab kematian khususnya bagi yang telah dikubur beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu kita sangat berharap bahwa makin cepat penyelesaian rekomendasinya, makin cepat pula nasib sepak bola Indonesia ditentukan. Bisa bergulir kembali, bisa seperti itu. Karena kita memberikan rekomendasi baik itu kepada PSSI, kepada pihak kepolisian, kepada pihak Kementerian Olahraga, ke Pemda, Kementerian Kesehatan, semuanya kita memberikan rekomendasi yang lumayan banyak halamannya dan lumayan detail. Oleh karena itu kita sangat berharap bahwa semua rekomendasi tersebut dijalankan. Dan yang paling penting dalam urusan ini adalah demi mendapatkan keadilan,
bagi 135 orang yang sudah menjadi almarhum, almarhumah, dan mereka adalah banyak anak muda. Plus sekitar 500-an orang lain yang baik itu luka parah, luka ringan, dan korban-korban yang lain. Saya pikir harus ada keadilan buat mereka. Kasihan negara ini kalau misalnya hal yang sudah tragik seperti itu mereka juga tidak mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Baik, kita harapkan keadilan itu bisa dikawal juga oleh tim gabungan independen pencari fakta. Terima kasih Pak Laude M. Syarif, anggota tim gabungan independen pencari fakta. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Terima kasih.